Halo, Altunia. Kau adalah teman masa kecil kami. Apa kau tidak akan memberi pelukan, ha? Ibu, aku tahu ibu sangat sedih. Tapi ibu jangan khawatir. Aku pergi. Aku akan mencoba membawa kembali kebahagiaan keluarga dan kerajaan ini. Aku tidak akan membiarkan semuanya hancur begitu saja. Kakak juga mau ke medan perang. Aku tidak akan bertarung dengan musuh. Aku akan menghentikan perang ini. Tapi kalau kau tidak tidur, bagaimana aku akan pergi ke sana? Dan jika aku tidak pergi, siapa yang akan menghentikan perang ini? Ayolah, tutup matamu. Kita siap untuk pergi? Iya, Putri, tunggangan sudah menunggu Tuan Putri di luar istana. Bagaimanapun juga kita harus keluar dari istana dan Ibu Ratu tidak boleh mengetahui tentang itu. Putri Razia, apa yang akan terjadi ketika semua orang bangun di pagi hari? Anda tidak ada. Jangan khawatir. Aku akan menangani semua itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sekarang yang terpenting bagiku adalah bertemu dengan Kak Nasir. Di saat seperti ini, Pangeran Nasir pasti sedang bersama tentara pada saat ini. Tidak mungkin kalau Putri ingin bertemu dengan dia. Bagiku sekarang, tidak ada waktu dan tidak ada aturan yang bisa menghentikan adik bertemu dengan kakaknya, Canda. Aku akan bertemu Kak Nasir dalam keadaan apapun juga. Sebuah perang dimenangkan oleh tekad dan bukan kekuatan. Aku mengakui bahwa Delhi sangat kuat. Tapi mungkin mereka tidak menyadari betapa tegasnya kita. Daripada menganalisa kekuatan musuh kita, perlu bagi kita untuk menganalisa kelemahan kita. Kita hanya memiliki 1 bulan. Tidak ada cukup waktu. Dan musuh memiliki tentara yang sangat besar. Ini masih harus dilihat dan dibuktikan apakah Multan bisa mengalahkan Delhi. Kami bisa. Apakah 1 tentara kita tidak bisa membunuh 5 pasukan mereka? Kami bisa. Jadi apa yang kita tunggu? Dengan nama Allah di bibir kita, mari kita mulai pelatihan kita. Sekarang, kita bersiap untuk berperang. Angkat slogan besar. Allahu Akbar. Angkat slogan besar. Allahu Akbar. Angkat slogan besar. Allahu Akbar. Angkat
slogan besar. Allahu Akbar. Angkat slogan besar. Angkat slogan besar. Allahu Akbar. Ya Allah, baju besi ini sangat berat. Bagaimana orang-orang ini memakainya dan bertarung? Aku saja tidak bisa berjalan dengan baik setelah memakainya. Sebenarnya, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian dalam keadaan ini. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku harus pergi. Aku akan istirahat setelah aku berhasil menyelesaikan konflik antara kau dan ayah kita. Berdoalah pada Tuhan agar adikmu ini berhasil dalam misinya. Prajurit, apa semuanya baik-baik saja? Berhenti! Kau siapa? Katakan siapa dirimu. Seorang prajurit dikenal dengan keberaniannya. Caramu bersikap dan berjalan menunjukkan bahwa kau sedang gugup sekarang. Kau prajurit baru ya? Aku memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Karena ayahku biasa mengatakan hal ini. Seorang prajurit yang baik memberikan sebuah bukti. Dan seorang prajurit menjadi mampu saat diuji dalam keadaan sulit. Selalu ingat, Tuhan selalu membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Memakai baju besi ini adalah langkah pertama menuju kemenanganmu. Dan langkah-langkah kecil akan membawamu juga pada tujuan kemenanganmu. Beranilah. Kau pasti akan mencapai tujuanmu. Dan kita akan bertemu di medan pertempuran. Allah bersama kita. Apa ini tumpangan yang kalian berdua atur untukku? Iya, Putri. Sepertinya perjalanan panjang hanya dapat dilakukan di atas kuda. Selain itu, perjalanan ini rutenya berbahaya. Ada gunung berbatu, padang pasir yang kasar, sungai dan jeram. Makanya, hanya naik kuda. Apapun yang kau katakan itu benar. Aku memang akan pergi di pegunungan berbatu dan jalanan yang kasar. Tapi aku tidak bisa berkuda. Apa? Tolong ampuni kami, Putri. Kami sama sekali tidak tahu kalau Anda tidak bisa berkuda. Jadi, begini saja. Hamba akan membawa sekitar 10 budak ke sini dan mengatur tandu untuk Anda. Jangan, Fatimah, jangan. Kau tidak boleh melakukan itu. Nanti aku akan terlihat kalau aku pergi dengan begitu banyak orang. Lalu kami harus bagaimana? Mengenakan baju besi ini adalah langkah pertama menuju tujuanmu. Langkah-langkah kecil ini akan membawamu juga pada tujuan kemenanganmu. Beranilah.
dan kau pasti akan mencapai tujuan. Aku tidak tahu tentang masa lalu, tapi di masa depan ada kemungkinan aku bisa mengendalikan kuda ini dan menaikinya seperti angin. Ayo kalian berdua, bantu aku menaiki kuda ini. Razia, apa Putri baik? Putri, jangan menyakiti diri Anda. Aku tidak apa-apa, aku tidak terluka. Tapi lihat ini, kelihatannya kuda ini lebih besar dariku untuk mencapai Ghazni. Tapi waktu kita tidak banyak lagi. Apa yang harus kita tunggu? Ghazni tidak terlalu jauh sekarang. Aku akan memastikan tidak ada perang. Hei, lihat siapa yang datang. Selamat datang. Teman terbaik kita, Altunia, sudah kembali kemari. Dari mana saja kau? Kami berharap untuk melihatmu. Jangan bertanya seperti itu seolah kau adalah ayahku. Aku tidak terlalu peduli tentang sebuah hubungan. Di mana Haji? Saat aku melihat kekayaan dalam kemiskinan, aku mendapatkan delusi menjadi kaya. Meskipun menjadi sangat kaya, kenapa kau hidup seperti orang miskin, Haji? Apa kau berniat untuk membawa semua kekayaanmu ke dalam kuburanmu? Pria muda sepertimu adalah keberuntunganku. Setiap batu yang kupoles dengan tanganku ini telah berubah menjadi berlian. Kalau menurut pendapatku, berlian itu hanyalah sebuah batu. Yang berbeda hanyalah jika itu bersinar. Jika itu adalah masalah pendapat, lihat itu dari sudut pandangku. Dan kau akan menjadi seorang ahli. Tapi yang kumiliki hanyalah sebuah sudut pandang. Kenapa aku harus melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain? Kau masih belum berubah sama sekali, Nak. Itu luar biasa. Ketika sang guru belum berubah, bagaimana murid bisa berubah? Katakan padaku, Haji. Kenapa kau memanggilku? Aku pikir kau pasti muak dengan hidup sebagai gelandangan selama ini. Benar begitu kan? Biarkan darahmu mendidih. Dan kau tidak akan bisa menjadi budak seseorang. Dan kau bukanlah seorang budak. Karena kau dilahirkan untuk bertarung. Tapi kau takut untuk membunuh. Ada apa denganmu sebenarnya? Kenapa? Aku tidak pernah menikmati membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Kehidupan gelandangan adalah sukacita dengan caranya sendiri. Makanan yang didapat dengan keringat dan kerja keras, itu sangat memuaskan. Itu luar biasa. Cukup menakjubkan. Apakah kau masih ingat kau masih bayi saat aku membawamu ke tempat ini? Dan sekarang kau mulai berkhotbah. Apa kau pikir aku tidak peduli pada keadaanmu? Kau adalah anakku, anakku. Dan aku ingin selalu kau merasa bahagia dan sejahtera. Tapi kau harus membunuh seseorang untuk terakhir kalinya. Setelah itu, kau akan mendapatkan banyak kekayaan. Kau tidak akan pernah membayangkan jumlahnya. Aku berutang budi padamu, tapi ini tidak bisa aku terima. Kau menunjukkan mimpi masa depan yang tentunya sangat gemilang nantinya. Dan untuk mencapainya aku harus menumpahkan darah hari ini. Hidupku tidak seperti itu lagi. Tapi masa lalumu itu akan selalu kembali menghantuimu, Nak. Itu tidak akan bisa pergi. Berapa lama dan seberapa jauh, kau akan terus berjalan. Dan kau akan selalu kembali ke sini. Kau akan kembali ke rumah ini dan kembali kepadaku. Itu sudah ketentuannya, anakku. Janganlah kau coba mengikatku, wahai Haji. Biarkan aku tetap seperti ini. Jika sampai aku berhenti, maka hidupku akan berakhir. Kumohon dengarkan, Haji.
Aku minta padamu, biarkanlah aku pergi. Baiklah. Siapa yang bisa menghentikan seseorang yang sudah bertekad untuk pergi? Pergilah. Pergilah sana dan arungi bumi dan langit yang luas ini. Menjalani hidupmu dengan istilahmu sendiri. Kau boleh pergi. Terima kasih banyak, wahai Haji. Terima kasih banyak. Aku berjanji padamu akan mengingat budi baikmu. Kutub, ayo ikut dan ambil makananmu. Aku sudah mempersiapkan beberapa hidangan favoritmu. Magni Pulau, Murk, dan Firni. Ayo Kutub. Katakan bagaimana mungkin. Aku sanggup makan. Jika suami dan anakku telah menjadi sepasang musuh besar dan mereka bertekad untuk berperang melawan satu sama lain. Tidak apa-apa untuk seorang wanita biasa untuk kehilangan keberanian dalam keadaan seperti itu. Tapi Ratu India menyerah dengan keadaan tidak dapat diterima olehku. Jangan lemah, Kutub. Belajar untuk menghadapi kenyataan. Ayo kemari. Ayo. Panggil Sazia dan Razia juga. Maaf, tapi Putri Razia tidak ada di kamarnya. Razia tidak ada di kamarnya? Kenapa kau begitu takut? Ada apa sebenarnya? Ketika aku pergi ke kamarnya untuk memanggilnya, dia tidak ada di sana. Aku menemukan Fatima tidur di tempat tidurnya. Canda, katakan bagaimana aku menarik kendalinya supaya kudanya terkendali. Tapi Putri, tunggu. Tarik yang kanan. Jangan, yang kiri dulu. Tarik yang kiri. Kiri atau kanan? Kiri dulu baru kanan. Ah, ini cepat sekali. Tolong Putri, Canda. tarik kendalinya. Putri! Apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Tidak, Canda, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Kuda itu ingin bermain denganku. Jadi, dia ingin berlari sekencang-kencangnya, iya kan? Kalau Putri terus jatuh seperti ini, bagaimana kita bisa sampai Ghazni? Sudah cukup bermain-main denganku. Kau tidak tahu betapa pentingnya untuk mencapai Ghazni secepatnya bagi kami. Aku harus bisa mengendalikanmu. Kita lihat siapa yang lebih keras kepala. Kau? Atau aku? Ini terakhir aku menanyaimu. Di mana Razia? Kau tidak mau bicara? Bawa dia dan lempar dia dari benteng. Jangan, hamba tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Putri. Lepaskan dia!
Aku tahu Razia sangat baik. Kalau dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia tidak beristirahat sampai selesai. Dan aku tahu bahwa itu bukanlah kesalahanmu. Aku hanya ingin tahu kemana Razia pergi. Karena aku perlu tahu itu untuk menjaga Razia.